Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Judul daripada perikop itu adalah perpecahan dalam jemaat. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun yang juga di antara kamu yang aku baptis selain Crispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka tidak tahu, entahlah, ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana Rasul Paulus memuji jemaat Korintus. Dikatakan di sana bahwa Rasul Paulus mengucap syukur atas karunia-karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada jemaat Korintus, khususnya karunia-karunia rohani. Jadi jemaat Korintus adalah jemaat yang memiliki banyak sekali karunia-karunia rohani. Di perikop yang baru saja kita baca, dengan nada yang agak sedikit berbeda dari yang sebelumnya, jika sebelumnya Rasul Paulus terkesan memuji mereka, sedangkan di bagian yang baru saja kita baca, kita menemukan bahwa Rasul Paulus sepertinya ingin menasihati mereka karena ada kekurangan di dalam jemaat di Korintus. Nah, Paulus berbicara tentang perpecahan yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Dan dia juga menasihati mereka untuk bersatu sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, masalah yang berada di dalam, atau masalah yang ada di dalam jemaat Korintus adalah mereka melihat rekan-rekan seiman mereka atau teman seiman mereka itu bukan lagi menjadi kawan seperjalanan, tapi lebih condong menjadi pesaing rohani bagi mereka. Karena itu mereka mulai bersaing. Dan persaingan mereka kemudian mengkristal menjadi kelompok-kelompok tertentu. Tujuan dari kelompok-kelompok ini tentu mereka ingin bersaing. Ada dikatakan bahwa dia adalah murid dari Apolos. Saudara, kita tahu bahwa Apolos adalah seorang yang berasal dari Alexandria. Dia pandai berbicara, dia pandai sekali dalam ilmu retorika, dan dia pandai sekali dalam kitab suci. Dan orang berkata bahwa saya muridnya Apolos. Tujuannya apa? Tujuannya mereka ingin mengidentikan diri mereka dengan kepandaian dari Apolos, sehingga mereka merasa lebih hebat daripada yang lain. Ada yang juga berkata, saya murid Kefas. Kefas adalah Rasul Petrus. Rasul Petrus adalah ketua dari rasul-rasul pada saat itu. Dan kalau mereka adalah murid dari Rasul Petrus, maka mereka menganggap diri mereka lebih hebat daripada yang lain. Apalagi dari Apolos yang bukan seorang rasul yang diutus oleh Kristus secara langsung. Yang lain berkata, aku adalah murid Paulus. Murid Paulus adalah orang yang pintar. Dia adalah orang yang sangat dihormati pada saat itu. Dan mereka berkata bahwa mereka adalah murid Paulus. Tujuannya apa? Tujuannya mereka ingin memegahkan diri mereka, menganggap diri mereka lebih hebat daripada yang lain. Dan ada yang tidak mau kalah. Mereka berkata, aku adalah murid Kristus. Mereka tentu Apolos, Kefas, dan Paulus harus tunduk di bawah Kristus. Dan mereka berkata, aku adalah murid Kristus, akulah yang paling hebat. Lalu Rasul Paulus menasihatkan mereka, apakah Kristus terbagi-bagi? Apakah kamu dibaptis dalam namaku? Dan seterusnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus kemudian mengkritik perpecahan yang ada di dalam mereka. Dan persaingan-persaingan yang terjadi di antara mereka, yang menunjukkan bahwa mereka betul-betul tidak sadar bahwa yang penting sekarang adalah kita bersatu di dalam Kristus. Bagi Paulus, semua orang, entah
dari manapun dia dimuridkan, ya. Baik dimuridkan oleh Paulus, baik dimuridkan oleh Kefas, baik dimuridkan oleh Apolos, mereka semua adalah murid dari Kristus. Karena Apolos, Kefas, dan Paulus, mereka berguru kepada Kristus. Menariknya saudara, dalam bagian ini Paulus tidak membela kelompoknya. Dan lebih indah lagi kita melihat bahwa Paulus menawarkan solusi daripada kesatuan, yaitu kesadaran bahwa kita sama-sama orang yang berdosa yang telah ditebus oleh Kristus. Kelebihan kita hanyalah satu, kita sama-sama ditebus oleh Kristus. Sedangkan kekurangan kita semua adalah orang yang sudah berdosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca bagian ayat ini, kita menemukan dasar dari persatuan dalam jemaat Tuhan. Dasar persatuan dalam jemaat Tuhan bukanlah teori organisasi yang luar biasa dan sebagainya. Tapi dasar dari persatuan umat Tuhan adalah kesadaran bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Kita adalah orang berdosa yang telah ditebus oleh Kristus. Kesadaran bahwa Kristus telah menerima kita tanpa syarat, itu juga yang mendorong kita menerima saudara seiman kita tanpa syarat. Saudara seiman kita mungkin pernah berbuat kesalahan kepada kita. Tapi marilah kita bersikap seperti Kristus yang menerima kita apa adanya. Demikian juga kita menerima mereka apa adanya, terlepas daripada kelebihan dan kekurangan mereka. Itu adalah dasar dari persekutuan dan persatuan di dalam umat Tuhan. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saudara saat ini sedang menyimpan kebencian atau dendam kepada salah satu saudara seiman saudara? Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan saudara kemampuan untuk dapat mengampuni kesalahan saudara-saudara seiman saudara, serta menerima dan mengasihi dia apa adanya. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita dengan seluruh kelemahan kita. Saudara, marilah kita mengasihi saudara seiman kita seperti Kristus telah mengasihi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika dari malam sampai pagi Engkau telah memberikan kepada kami istirahat yang nyenyak. Dan pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh menikmati hari ini. Kami percaya itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami ingin menyerahkannya ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar semua yang kami kerjakan hari ini mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Juga berdoa buat firman Tuhan yang baru saja kami dengar, yang telah memberikan landasan kepada kami, bahwa dasar bahwa untuk persatuan umat Tuhan dan juga hubungan sosial kami dengan yang lain adalah meyakini, menyadari bahwa sama seperti Kristus telah menerima kami dengan segala kelemahan-kelemahan kami, demikian juga kami harus menerima saudara seiman kami dengan segala kelemahannya Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami untuk melakukan firman-Mu, berikan kepada kami kemampuan untuk bisa melakukan firman-Mu, mengasihi sesama kami sama seperti Engkau telah mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.